modul 10 ya. Jadi kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan cloud arsitektur dan apa itu well architected framework yang ditawarkan oleh AWS yang bisa jadi panduan ya untuk membuat infrastruktur di cloud. Kita masuk ke modul terakhir di AWS Cloud Foundation course ini. Kita akan bahas tentang auto scaling dan proses monitoringnya. Jadi ada 3 bahan yang akan kita bahas. Scaling dan monitoring terbagi atas 3 bagian ya. Kita bicara tentang load balancing, elastic load balancing, salah satu komponen yang digunakan yang akan bersinkronisasi dengan CloudWatch maupun dengan auto scaling ya, untuk melakukan proses scaling dan juga load balancing di suatu arsitektur. Lab-nya juga sendiri ya, nanti ada lab. Di lab 6 atau lab yang terakhir kita akan membuat arsitektur yang punya kemampuan melakukan auto scaling serta juga dengan melakukan proses load balancing. Ini objektif kita, jadi kalau kita bicara sekarang ya, bagaimana kalau di zaman seperti ini, zaman global di mana suatu website bisa diakses gitu dari manapun, yang namanya traffic yang masuk misalnya ke satu website atau satu aplikasi berbasis web, itu kan hitungannya bisa misalnya harus menghandle lebih dari puluhan ribu ya, ratusan ribu, bahkan mungkin bisa sampai jutaan gitu dalam satu waktu yang berjalan secara konkuren. Dan tentu saja dituntut gitu untuk tetap bisa beroperasi normal ya di bawah tekanan puluhan ribu atau ratusan ribu user, itu bisa mengembalikan ya beroperasi secara normal, artinya dia mengembalikan teks, mengembalikan gambar, mengembalikan video ataupun data ya dengan cepat ya, tentu saja meskipun kan pengguna nggak mau tahu bahwa kasihan servernya sedang banyak pengunjung ya, trafficnya sedang tinggi, jadi harap maklum kalau agak-agak lambat. Itu kan user nggak mungkin dibuat maklum seperti itu. Dan diminta ya tetap aja beroperasi secara normal, mengembalikan apa yang diminta dari server tadi, dari website tadi dengan normal, dengan cepat ya. Dan biasanya ya untuk memenuhi kebutuhan ini, kita butuh tambahan server untuk handle traffic yang tiba-tiba melonjak dalam waktu singkat. Dan salah satu komponen yang bisa dipakai itu ada yang namanya load balancer. Jadi konsepnya sama sebenarnya, dari on-premise juga ada konsep yang sama. Kita bisa pakai load balancer. Dikembangkan oleh AWS jadinya elastic load balancing. Nah, kalau kita bicara load balancing biasanya juga ada batasannya sendiri sampai bisa handle seberapa banyak traffic seperti apa. Nah, karena dielevasi ditaruh di cloud, ya, kita bisa manfaatkan kembali ya sifat atau karakteristik cloud lagi. Kita bisa membuatnya jadi elastik. Konsepnya sama untuk membagi load beban yang masuk dari traffic dari user. Membagi bebannya sama konsepnya, jadi akan bisa dikembangkan lebih banyak lagi karena berjalan di cloud. Kita bisa taruh bebannya ke EC2 instance, kita bisa bagikan ke containers, ataupun bicara tentang IP address, ataupun bahkan dengan serverless function seperti Lambda ya. Dan bahkan kita bisa span itu tidak hanya mungkin di satu AZ saja, bahkan kita bisa span lebih dari satu AZ ya, cross multiple availability zones. Dengan dielevasi itu menjadi tambahan elastic load balancing ya. Batasan tadi bahwa dia hanya satu load balancer hanya bisa menghandle mungkin beberapa, ada batasan maksimalnya. Ini bisa istilahnya bisa dibuat jadi batasan soft
soft limit saja. Karena dengan kita bisa melakukan scaling terhadap load balancer tadi sesuai dengan traffic yang masuk. Jadi kemampuan dari load balancer ini bisa ditingkatkan berdasarkan traffic yang masuk dan tetap bisa menghandle seperti biasa, tetap beroperasi seperti biasa juga. Jadi makanya disebutnya sebagai elastic load balancing karena punya kemampuan untuk menyesuaikan kapabilitasnya untuk bisa menghandle traffic yang masuk. Kemudian ini sebenarnya ada 3 ya. Kalau di sini dikatakan ada 3 di slide ini. Cuma sejak tahun saya lupa akhir tahun kemarin ya, akhir tahun 2020. Nah, ada tambahan satu lagi jenis load balancer ya. Bisa lihat di dokumentasinya saja. Oke. Sebenarnya kita ketambahan satu load balancer lagi ya. Satu load balancer, jadi kalau kita tadi lihat ada yang namanya application load balancer, ada yang namanya network load balancer, yang baru diperkenalkan ada lagi yang namanya gateway load balancer. Dan yang dari yang sebelum-sebelumnya yang masih dipertahankan sampai sekarang yang namanya classic load balancer. Karena kita sudah ketambahan satu jenis lagi, gateway load balancer. Nah, kita bahas yang 3 dulu ya. Application, network, dan classic load balancer. Application load balancer ini tugasnya untuk melakukan ya, dia lebih dihususkan untuk memang fungsinya di bagian sama sih dari kalau kita bicara tentang OSI model, dia ada di application layer, level paling atas di level 7, layer 7. Tugasnya ya tadi membagikan melakukan load balancing terhadap traffic di protokol HTTP maupun HTTPS ya, traffic. Nanti bisa dibagikan, bisa membagikan traffic yang masuk ke target berdasarkan konten request-nya bisa. Kemudian yang kedua, yang network load balancer, ya layer ada di layer 4, OSI model. Kalau tadi kita bekerja di protokol HTTP dan HTTPS untuk application load balancer, kalau di network load balancer, ya bekerjanya di TCP, UDP maupun TLS traffic. Ya. Dan biasanya ada keywordnya bahwa untuk extreme performance butuh waktu untuk latensi yang sangat kecil, ultra low latency, handle millions of request dalam 1 second, per secondnya atau per detiknya, yang itu dikhususkan gitu untuk dihandle di network load balancer. Kemudian yang classic load balancer, jadi di awalnya memang baru ada satu dulu ya, classic load balancer, dan bisa sama-sama menghandle baik dia traffic di protokol HTTP, HTTPS maupun yang di layer yang lebih rendahnya. Ya. Terus kalau application load balancer tadi bisa bahkan membagikan trafficnya ke microservice maupun ke containers. Ya. Kalau dulu di classic load balancer masih terbatas di situ instance, jadi masih agak terbatas penggunaannya. Dan kalau yang tadi terakhir ada yang disebut sebagai gateway load balancer. Nah, gateway load balancer ini penggunaannya agak sedikit khusus. Jadi biasanya difungsikan dengan apa yang disebut sebagai network appliance ya, atau peralatan di jaringan yang biasanya memang khusus untuk melakukan fungsi-fungsi terkait dengan analytics di trafficnya maupun di sisi keamanan ya. Jadi seperti firewall ya. Apakah dibahas di sini atau tidak ya. Ini perbandingannya saja. Lihat di layer mana dia bekerja ya. Kemudian targetnya ya, target tipenya bisa di mana saja ya. Jadi kalau di load balancer kita bisa mengarahkan bahkan ke lambda. Kalau network load balancer kita hanya bisa berinstans di situ maupun berdasarkan satu alamat IP. Ya, load balancer juga sama. Kemudian protokolnya bekerja di mana? Hanya di IP, ini lebih fleksibel.
Kemudian dia bisa melakukan redirects karena ini ya tentu saja ini layer 7 ya. Tentu saja hanya application load balancer saja yang tercentang gitu semuanya. Kemudian gateway load balancer ini sebenarnya dari overview deh. Nah ini. Jadi gateway load balancer ini kalau kita lihat di sini lebih digunakan untuk virtual networking appliance ya, seperti kita bisa lihat deh. Untuk security, untuk firewall, dan intinya untuk melakukan inspeksi terhadap traffic yang berada dalam suatu network. Kita kan butuh appliance yang akan melakukan inspeksi tersebut. Dan ini juga ada, dia misalnya ada beberapa ya, kalau misalnya traffic yang sangat tinggi, tentu saja akan mungkin butuh appliance untuk inspeksinya juga butuh lebih dari satu, dan untuk mengatur bagaimana appliance itu melakukan proses inspeksinya masing-masing itu diatur oleh gateway load balancer ini. Jadi dia agak spesifik gitu pekerjaannya ya, dibanding dengan application balancer maupun network load balancer yang lebih tidak tergantung harus harus terhubung dengan virtual appliance ya, seperti firewall, inspect dan intrusion detection dan lain-lain. Di spesifik untuk menginspeksi traffic yang berada dalam satu jaringan. Kalau kita bicara tentang gateway load balancer, kalau application load balancer, network load balancer tidak terlalu terikat pada satu bidang seperti itu. Jadi bisa digunakan untuk apa saja selama ya memenuhi karakteristiknya. Ya. Di protokol HTTP, satu lagi di layer TCP, UDP, dan TLS. Kemudian bagaimana load balancing itu bekerja? Jadi begitu dia menerima, jadi kita bisa membuat ada listenernya masing-masing nanti di satu AZ ya, tiap AZ, dan nantinya kita sudah punya yang namanya register targets ya. Sudah ada target-target tempat traffic yang masuk ke load balancer itu akan diarahkan. Jadi kita akan spesifikasikan beberapa listeners, bisa saja diletakkan di beberapa AZ ya, masing-masing di satu AZ. Kemudian di dalam satu AZ tersebut kita punya berapa target ya, lebih dari satu target. Dan nantinya load balancer juga akan melakukan istilahnya proses pengecekan kesehatan atau health check. Jadi supaya kita bisa tahu gitu status dari suatu target seperti apa, apakah dia bisa melakukan proses terhadap atau bisa memberikan respons terhadap satu request yang masuk atau traffic yang masuk. Si load balancer ini harus memastikan gitu bahwa targetnya ini bisa merespon atau tidak. Gitu. Itu biasanya dikirimkan kayak semacam boleh dianggap ping lah, dia ping apa kalau ada balasan dalam sekian detik berarti dia dianggap healthy. Kalau tidak, dalam beberapa waktu tertentu tidak ada respon, akan dianggap tidak healthy dan trafficnya akan dialihkan gitu ke target yang masih berstatus sehat. Ini ada proses pengecekan kesehatannya selain dia membagikan traffic, ya, bagian traffic yang masuk atau mengarahkan traffic, tentu saja dia harus mengetahui bahwa yang saya tuju traffic target ini apakah bisa merespons atau bisa melakukan bisa merespons dari request yang masuk ini atau tidak, traffic yang masuk ini atau tidak. Itu yang dilakukan oleh load balancer, jadi tidak melulu hanya mengalihkan saja rute. Dan ada sedikit perbedaan sebenarnya kalau kita bicara di application load balancer sama network load balancer. Kalau di generasi baru ini kita harus register ke entitas yang namanya target group. Di target group ini dan kita bisa arahkan nanti trafficnya ke target group tersebut.
Kalau di Classic Load Balancer belum ada istilah tentang target group tadi. Jadi instance yang akan menerima traffic itu langsung diregister ke load balancer-nya. Sedangkan kalau sini kita punya masing-masing ada target group dulu terlebih dahulu. Use case-nya ada bermacam-macam. Kalau kita bilang konsepnya kurang lebih sama. Bagaimana kita bisa melakukan scaling, kemudian kita bisa meningkatkan high availability maupun fault tolerance ya di aplikasi. Jadi kalau ada target trafficnya yang berada dalam keadaan yang kurang bagus, misalnya sedang full load-nya dan lain-lain, Elastic Load Balancing bisa melakukan routing otomatis ke target yang bahkan kalau di satu aset ya, lebih dari satu aset yang bermasalah, kita langsung otomatis bisa dialihkan gitu ke target lain yang berada di aset yang berbeda. Nah, kalau target yang tadi bermasalah, gitu, ternyata sudah bisa normal kembali, ya, karena kita terus-menerus load balancing-nya terus-menerus mengirimkan health check-nya. Jadi dia bisa mengetahui kalau ini sudah berada dalam keadaan normal lagi, sehingga bisa menerima traffic. Load balancer-nya bisa mengarahkan lagi traffic ke sana. Jadi tetap akan tergantung dari healthy state-nya atau tidak. Di kontainer, ya, bahkan di kontainer kita bisa konfigurasikan dengan kontainer untuk melakukan kita bisa register ke load balancer suatu service dan ECS bisa melakukan proses untuk registrasi maupun deregistrasi kontainer secara otomatis. Jadi ada proses load balancer digabungkan juga dengan aplikasi yang terkontainer dalam. Kemudian kita bisa scaling, kita punya kemampuan untuk mengembangkan kapasitas, ya. Nah, ini kok nanti bisa dikombinasikan dengan CloudWatch maupun dengan layanan AWS lainnya, itu auto scaling. Dengan kombinasi seperti ini kita bisa scaling aplikasi kita. Kita bisa menambah kapasitas apabila diperlukan, kemudian kita bisa menurunkan gitu kapasitas apabila memang dirasa cuma dibutuhkan mungkin sekian instance untuk handle traffic seperti ini. Dan nantinya proses jadi auto scaling kan dia akan membuat instance yang baru, ya. Dia akan membuat instance baru atau menghapus suatu instance tertentu. Nah, nantinya pada saat kita lakukan konfigurasi bersama dengan load balancer maupun CloudWatch, setelah auto scaling membuat satu instance, nanti load balancer bisa langsung mendaftarkan instance yang baru dibuat oleh auto scaling tadi ke dalam target group tadi, ya. Jadi bisa otomatis langsung bekerja dalam skema load balancer ini. Jadi skema load balancing ini tetap bekerja bisa dilakukan secara tersinkronisasi. Jadi begitu auto scalingnya buat, instannya sudah ada, dia otomatis langsung didaftarkan ke target group dan siap untuk menerima traffic. Tanpa perlu misalnya kita lakukan secara manual lagi.
akan menjadi semacam pertanyaan. Ini bisa jadi pertanyaan dalam exam maupun dalam sertifikasi nanti. Jadi ada studi kasus seperti dengan spesifikasi mungkin seperti ini, bahwa kita harus bisa support untuk traffic ke dalam kontainer. Kira-kira load balancer mana yang cocok dari 3 tadi? Ngasih 3, biasanya masih 3 pertanyaan tadi. Apakah kita menggunakan classic, apakah kita menggunakan application load balancer, atau kita mau pakai yang network load balancer. Kalau containerized application ya tidak akan jauh-jauh dari cuma application load balancer aja yang saat ini support. Jadi, kalau memang kita harus support traffic ke dalam satu kontainer, atau memang aplikasinya sudah ada dalam kontainer, sudah containerized, ya opsinya kita harus pakai application load balancer. Spiky, kemudian unpredictable TCP, ya. Keywordnya TCP traffic. Yang bisa handle TCP traffic adalah cuma network load balancer. Kemudian simple load balancing with multiple protocols. Kita mau pakai protokol TCP, HTTP yang multi support. Saat ini ya kita bisa pakai yang previous generation, ya. Jadi peninggalan dulu pakai yang classic load balancer. Atau kita butuh ke static atau elastic IP address, kemudian IP target di luar VPC yang support ininya di network load balancer. Kalau butuh load balancer dengan performa tinggi, dengan low latency serendah mungkin, dengan bisa handle sampai jutaan request per detik, itu karakteristik dari sebuah network, ya, network load balancer. Dan terakhir, kalau butuh support untuk protokol HTTPS, request HTTPS, yang bisa support saat ini hanya di application load balancer. Itu tadi beberapa, ini kurang lebih contoh format-format pertanyaan terkait dengan load balancer. Jadi kita diberikan satu gambaran aplikasi, misalnya seperti ini, kira-kira jenis load balancer yang cocok, apakah application, apakah network, apakah classic. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat karakteristik gitu dari tiap-tiap load balancer. Jadi mudah-mudahan sih belum ada pertanyaan tentang gateway, ya. Gitu, load balancer masih berkaitannya 3 saja. Berkisar antara 3 tadi, tentang application, apakah network, atau classic. Balancer bisa kita lakukan proses monitoring. Seperti biasa, ada service CloudWatch, matriksnya kita bisa gunakan untuk melihat bagaimana sih performa dan usage dari sebuah load balancer. Kemudian ada juga loggingnya. Dari logging tadi, ini seperti biasa akan disimpan di S3. Kita bisa lihat request yang masuk ke satu load balancer. Dan terakhir, kalau untuk melihat gitu siapa yang melakukan apa dan kapan melakukan sesuatu atau yang berinteraksi dengan load balancer, kita bisa pakai logs yang dihasilkan oleh CloudTrail. CloudWatch ada log yang ada di S3, kemudian untuk proses ini, mengetahui proses auditnya, misalnya siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, kapan, di mana, dan seterusnya, informasinya bisa kita ambil dan lihat dari CloudTrail. Jadi itu tentang classic elastic load balancing, ya, bagaimana bisa mendistribusikan traffic yang masuk dalam multiple targets, ya, mau di satu AZ atau juga di multiple AZ juga bisa di support. Ada health check-nya, dari masalah keamanan juga di support, serta dari monitoring, ya. Tadi juga ada beberapa opsi untuk monitoring performa dari load balancing ini. Jenisnya 3. Kalau mau yang terbaru terkini itu ada 4 plus gateway. Nah, saat ini masih sangat terbatas sih penggunaannya. Untuk gateway agak spesifik memang ke appliance network, ya, yang terkait dengan keamanan maupun untuk analisis trafficnya. Kemudian kita lanjut ke monitoring. Ini terkait dengan monitoring.
Ini sudah sering sekali kita lihat juga contohnya, sering kali kita lihat bagaimana implementasinya, ada di EC2, ada di RDS juga ya. Jadi di semua layanan-layanan kita sudah bicarakan sebelumnya, ya, itu kan metriknya atau pengukuran performanya atau pengukuran penggunaannya itu bisa kita lihat secara terpusat, kita bisa akses data-datanya dari CloudWatch. Di proses monitoring ya, pada saat misalnya kapan kita misalnya membutuhkan lebih banyak lagi situ instance, dari mana kita tahu saja, berarti harus ada monitoring untuk lihat sekarang yang berjalan itu penggunaannya berapa persen sih, CPU usage-nya berapa persen sih. Ya. Itu berarti harus ada monitoring dulu untuk melihat data yang sekarang sedang berjalan seperti apa, dan kita bisa putuskan apakah harus menambah lagi atau tidak. Kemudian kita bisa melihat apakah availabilitas atau performa aplikasi itu ada jadi terpengaruh dengan bottleneck karena ada kapasitas yang sangat terbatas. Ya. Atau kita juga bisa melihat bahwa sejauh mana sih sebenarnya infrastruktur yang kita buat di cloud ini itu digunakan. Bagaimana usage levelnya seperti apa. Nah, informasi ini semua bisa di-capture, ditangkap di CloudWatch. Jadi kita punya satu tempat terpusat, gitu, namanya CloudWatch, untuk melakukan monitoring, untuk mengumpulkan informasi, ya, akan berdasarkan monitoring tadi dan pengumpulan informasi tadi, kita bisa membuat apa yang disebut sebagai alarm di sini. Alarm ini ya sama kayak alarm kita set di HP. Kalau alarm di HP kita set di jam tertentu, ya. Kalau alarm di sini misalnya, kalau hasil monitoring tadi atau hasil pengumpulan matriks data tadi itu mencapai di level tertentu misalnya, itu ada sesuatu yang bisa dilakukan, ada sesuatu yang tertrigger. Ya. Jadi triggernya tadi level tertentu sekian, atau terlalu full kapasitasnya, terlalu full penggunaannya, atau terlalu kurang penggunaannya, ya, terlalu minimum. Ya, dua-duanya bisa jadi trigger untuk melakukan sesuatu. Ya. Apakah kalau mau secara manual, bisa kirim notifikasi nih ke admin. Admin ini ada usage-nya sedang tinggi-tingginya nih. Mungkin perlu dilihat-lihat atau perlu dilakukan sesuatu mungkin di sana. Atau bahkan kita juga bisa melakukan secara otomatis. Ya. Tadi manual, kita kolaborasikan dengan auto scaling, sehingga kita bisa otomatis melakukan aksi tertentu. Alarmnya itu melakukan aksi tertentu, tidak hanya memberikan notifikasi. Misalnya kalau penggunaan CPU usage-nya di atas 60%, ya, kita bisa set, harus tambah isi to instance lagi. Saya tambah isi to instance. Atau kalau kurang dari nilai tertentu, berarti ini sudah terlalu berlebih kapasitasnya, saya bisa hapus, mungkin ada isi to instance yang saya bisa hapus. Itu bisa dilakukan dengan kolaborasinya dengan auto scaling. Kita juga bisa ada yang disebut sebagai CloudWatch events. Jadi kita bisa definisikan satu rules atau aturan yang nantinya bisa dicocokkan gitu dengan event-event atau perubahan di AWS environment, di lingkungan AWS. Kemudian nanti bisa diarahkan untuk kemudian di beberapa target, ya, bisa ke EC2 instance, bisa ke Lambda, bisa ke ECS task, ya, bisa ke SNS topics, ya, untuk mengirim notifikasi. Jadi bisa mengetahui gitu perubahan operasional yang sedang terjadi, dan kita bisa deteksi, ya. Dan bisa kita lakukan sesuatu terhadap perubahan tersebut atau event tersebut. Ini CloudWatch, ya, jadi monitoring, kita bisa koleksi dan tracking informasi, ada alarm yang kita bisa set, mau kita lakukan secara manual, kirimkan ke manusia, ke admin, atau kirimkan ke auto scaling untuk lakukan sesuatu secara
Ya, jadi ini tampilan dari ini ya. Ini kayaknya versi menunya agak baru sedikit. Kalau kita versi lama ya tidak terlalu beda. Oke. Tampilan dari CloudWatch ya. Di sini kita bisa melihat gitu berapa service dan kita bisa set gitu alarmnya ada atau tidak. Saat ini memang belum ada alarm ya. Jadi pada saat kita coba nanti lakukan satu lab ya. Anda itu tidak perlu, teman-teman tidak perlu mengeset alarm secara manual di sini. Begitu teman-teman kawan-kawan itu mengeset di auto scalingnya ya. Kita set di auto scaling untuk melakukan sesuatu dengan batasan-batasan tertentu. Secara otomatis itu akan diterjemahkan menjadi alarm di CloudWatch. Itu akan diterjemahkan di alarm di CloudWatch untuk melihat gitu, bagaimana penggunaan suatu service. Kemudian nanti itu akan jadi masukan lagi ke auto scaling untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu alarmnya tertrigger, ini akan memberitahukan auto scalingnya untuk melakukan sesuatu, entah menambah instance atau mengurangi instance. Alarm bisa buat, jadi kita bisa create di sini alarm. Kita pilih metrik yang akan jadi trigger ya, trigger dari alarm. Apakah ini ada banyak ya? Enggak. Ini tampilannya agak sedikit. Jadi ada bisa ambil dari elastic load balancing ya, dari auto scaling atau dari EC2 ya. Yang 110 ini jumlah metriknya ya, ada cukup banyak metrik yang bisa dipakai. Yang paling simpel kita yang biasanya digunakan ya, misalnya dengan application load balancer. Jadi sini kita bisa lihat per misalnya matrix dari application load balancernya sendiri ya. Bisa lihat apakah mau berdasarkan request count, apakah berdasarkan byte yang diproses ya, dan seterusnya. Ini bisa jadi masukan nanti ke ke CloudWatch-nya sebagai metrik. Kalau dia melebihi bahasa tertentu, alarmnya tertrigger dan lakukan sesuatu berdasarkan alarm tersebut. Cukup banyak sih, dari base, dari billing, dari situ, apalagi ini agak cukup beragam metriknya. Misalnya kalau dari auto scaling kita punya grup matrix, nanti kita bisa lihat kalau trigger otomatisnya instance by auto scaling group. Kita bisa lihat ini. Biasanya sih yang digunakan adalah misalnya CPU utilization ya. Jadi bukan dari satu CPU dari satu instance ya, tapi ini dari satu auto scaling group. Dari auto scaling group tersebut punya CPU utilisasi itu dirata-ratakan kemudian dilihat itu sebagai metriknya, misalnya melebihi batas tertentu tidak hanya dari satu instance tapi keseluruhan instansinya yang jadi satu kelompok auto scaling tersebut yang akan jadi yang dihitung atau CPU utilization-nya. Ya. Misalnya pilih ini ya, kemudian alarm metriknya kita sudah pilih situ, CPU utilization berdasarkan auto scaling group ya. Kemudian kita pilih ini tadi conditionnya, apakah berdasarkan nilai statik atau kita mau menggunakan ada istilahnya band atau pita tertentu yang kita mau berikan. Ya, apakah dia berada di luar pita tersebut atau lebih besar gitu atau lebih kecil dari threshold tertentu. Paling sederhana yang static lebih besar gitu dari nilai tertentu, jadi greater dan kita bisa tentukan di sini threshold value-nya. Jadi kalau kita bicara CPU utilization, kita bicara mungkin persentase CPU-nya ya, berapa persen penggunaan CPU-nya. Sini juga tadi statistiknya kita bisa pakai average, rata-rata, kita bisa sum dan beberapa nilai statistik yang lain. Periode pengukurannya ya, kita bisa atur kapan akan diukur dan dilaporkan ke CloudWatch setiap berapa menit ya, atau berapa detik bahkan, ada 10 sampai 30 detik. Kita bisa atur misalnya tiap 1 menit kita ukur. Misalnya kalau melebihi batas tertentu apa yang dilakukan. Kita juga bisa misalnya tunggu dulu misalnya kalau 3 menit ya, kita bisa atur di sini.
3 dari 3 gitu. Jadi kalau sudah 3 menit, kita buat pengukurannya juga per menit ya di sini. Periodnya di sini per menit. Kita bikin static lebih besar dari nilai misalnya dari 50% selama 3 menit ya. Maka alarmnya akan tertrigger. Ya. Jadi 3 data point, jadi sudah berada di atas 50% di 3 data point dari 3 kali pengukuran. Ya, berarti selama 3 menit tadi kita kan ukurnya data poinnya per menit. Kita akan dapatkan selama 3 menit di atas 50%, alarmnya akan tertrigger. Kemudian kita bisa lakukan, apa sih yang mau dilakukan kalau aksi yang dilakukan kalau alarmnya sudah tertrigger. Ya. Di triggernya juga in alarm, berarti metriknya tadi sudah masuk ya, lebih besar. Ini oke, berarti tidak ada masalah. Kita bisa kirim misalnya ke simple notification service. Ini kita bisa kirim email, kita bisa kirim SMS, itu bisa dilakukan. Kemudian apakah kita mau melakukan proses auto scaling? Kita bisa lakukan proses auto scaling di sini. Kita pilih grupnya, kita lakukan apa yang dilakukan terhadap trigger tersebut. Terakhir itu memberikan nama. Tadi yang didefinisikan di alarm 2 sih. Jadi triggernya apa dan aksi apa yang mau dilakukan kalau sudah tertrigger. Ini beberapa contoh alarm ya. Kita bisa average CPU utilization-nya itu lebih besar dari 60% selama 5 menit. Ini bisa dilakukan ya. Jadi ada batas waktu tertentu, kemudian kita sudah fix memang ada yang namanya CPU utilization, dan kita taruh statik lebih besar gitu dari 60%. Jadi ini bisa dipakaikan dengan CloudWatch Alarm. Kemudian yang lainnya lagi, jumlah koneksi yang simultan ya, bersamaan itu lebih besar dari 10 selama 1 menit. Jadi ini sudah cukup lengkap juga untuk RDS simultan connection selama 10 menit, selama lebih dari 10 selama 1 menit. Itu juga bisa digunakan sebagai CloudWatch Alarm triggers ya. Kemudian apa lagi? S3. Nah, dari S3 kita mau bikin set CloudWatch triggernya itu dari jumlah maximum bucket size in bytes ya. Is around itu agak kurang spesifik ya. Around itu ada di mana sih, lebih besar kah, lebih kecil, sama dengan, atau bagaimana? Jadi ini kita harus tentukan, around itu bukan threshold option, jadi bukan masuk di threshold option. Kalau yang ini number of LT host dari elastic load balancing itu kurang dari 5 selama 10 menit. Jadi kita sudah punya semua ya syaratnya. Ada number apa yang mau dicek, kita sudah punya syaratnya secara jelas, misalnya kurang dari 5 dalam periode waktu tertentu, 10 menit. Ini juga benar. Yang terakhir untuk IBS, read operation is 1000, volume of read operation. Volume ini agak kurang jelas juga sih. Volume ini maksudnya apa? Ya. Kita harus tentukan statistiknya, apakah average, apakah number volumenya, apakah yang lainnya. Itu yang harus ditentukan ya. Jadi menentukan trigger juga harus benar, cara tepat. Oke, jadi intinya di sini yang dari CloudWatch membantu kita memonitor AWS resource. Kan semua service itu sudah terintegrasi dengan CloudWatch untuk proses monitoringnya. Dengan CloudWatch kita bisa mengumpulkan, kemudian kita bisa sambil tracking juga ya. Dengan alarm tadi kita bisa tracking metrik-metriksnya. Bahkan sebenarnya jadi ada yang standar gitu, yang tidak perlu mungkin software tambahan dari sisi resource-nya. Cuma ada yang missing sebenarnya kalau di EC2 instance ya. Ada tambahan misalnya kalau yang tidak tercover secara standar oleh CloudWatch, itu kita bisa install yang namanya CloudWatch Agent. Ya. Jadi salah satu contohnya di EC2 instance, monitoringnya itu selain CPU usage, kemudian disk operation dan network ya.
ada satu yang missing, yang mungkin bisa jadi juga salah satu metrik yang cukup penting, misalnya dari penggunaan memori atau RAM usage. Itu kalau secara standarnya tidak ada. Cuman kalau kita bisa install, kita bisa tambahkan aplikasi CloudWatch Agent di situ instance. Agent tadi itu bisa mengumpulkan data tentang penggunaan memori di instan tersebut dan dikirimkan ke CloudWatch. Jadi ada yang add-on juga, ada yang standar, ada yang perlu konfigurasi sedikit lagi. Gitu. Kemudian alarm tadi ya, dan beberapa jenis-jenis trigger yang bisa dilakukan oleh CloudWatch. Kemudian ada yang disebut sebagai event. Ya. Kita melihat bagaimana perubahan dalam OS environment, kemudian kita bisa routing ke target untuk dilakukan processing, mau ke EC2 instance, mau ke apa namanya Lambda, mau ke container dan lain-lain, itu bisa diatur di events. Oke, masuk di ini bagian akhir ya, jadi auto scaling. Sekarang kita sudah akan menggabungkan sebenarnya. Jadi di auto scaling kita gabung penuhi dari peak capacity-nya yang di hari Rabu ini misalnya yang kita handle, cuma berarti di hari lainnya, ya, di 6 hari yang lain kita punya kelebihan kapasitas di sini, kapasitas yang tidak terpakai di hari-hari yang lain. Dengan kalau kita pakai ekstrim yang satunya lagi gitu, ekstrim yang satunya lagi kita ambil yang standarnya atau yang rata-rata deh, rata-rata mungkin sekitar sini. Nah ini juga sama, selain masih ada over capacity gitu di hari-hari tertentu, kita juga di sini punya kapasitas yang tidak terpenuhi. Gitu, ya. Mungkin pada hari Rabu ini orang yang mengakses sistem kita atau aplikasi kita akan mengalami kesulitan, akan terkena tidak bisa mengakses. Kan, ya. Dan itu pentingnya scaling. Dengan scaling sebenarnya kita bisa melakukan istilahnya bisa beradaptasi itu terhadap demand meskipun tidak bisa tidak bisa 100% sesuai gitu, tidak bisa istilahnya tidak bisa pas dengan waktu peaknya, tapi minimal kita bisa melakukan respon tertentu terhadap misalnya perubahan demand atau perubahan traffic yang masuk. Dengan auto scaling yang diharapkannya bisa seperti ini ya. Nah, kita bisa mengurangi bisa mengurangi kapasitas yang tidak terpakai dan juga kita bisa tetap memenuhi demand di hari-hari yang berbeda gitu, seperti ini. Kita kapasitasnya di hari Senin dinaikkan, hari Selasa dinaikkan, kemudian setelah itu diturunkan dan seterusnya. Kita bisa menambah gitu. Bisa menambah atau mengurangi situ instance tergantung dengan kondisi yang kita definisikan. Apakah kita mau berdasarkan waktu, berdasarkan utilisasi CPU misalnya secara otomatis yang kita mau jaga dan lain-lain. Jadi ada beberapa jenis scaling yang dimungkinkan. Entah secara manual, kita bisa lakukan dengan menggunakan jadwal tertentu ya. Atau kita bisa lakukan secara dynamic atau on demand saja. Atau bahkan kita bisa memakai prediktif. Kita bisa minta auto scaling ya untuk melihat data-data usage dari seminggu yang lalu, sebulan yang lalu ya, melihat usage seperti apa, kemudian juga memanfaatkan dari data points ya, ada data points dari ribuan pengguna AWS yang lain ya, yang punya mungkin infrastruktur yang kurang lebih sama dan bagaimana perubahan-perubahannya yang terjadi di sana, itu jadi masukannya di bagian prediktif ini. Kemudian akan disesuaikan gitu kapasitasnya, dia akan menebak gitu kapasitas yang kira-kira dibutuhkan untuk 1 minggu ini sekian. Kemudian mungkin di minggu depannya lagi akan ada perbaikan lagi prediksinya. Kan datanya sudah ada data baru nih yang masuk, data baru yang masuk ini bisa jadi bagian pertimbangan lagi untuk
mempertimbangkan atau memperkirakan seminggu ke depan lagi bagaimana kira-kira kapasitas yang diperlukan. Ini contoh sih, jadi kita bicara tentang provision capacities, berarti kita bisa handle aja di peak-nya. Berarti mau di hari apapun kita bisa handle. Ini contoh di Amazon.com sendiri ya. Kemudian ternyata pada satu waktu tertentu ya, pada satu waktu tertentu di bulan tertentu ternyata ada peak gitu. Ini bulan per bulan misalnya atau minggu per minggu di hari tertentu. Ini misalnya kalau di US ya, Amazon dari US kan ada event Black Friday maupun yang namanya Cyber Monday yang baru juga ini muncul, di mana retailer itu kasih diskon besar-besaran karena cuci gudang atau apapun yang seperti kita. Menurut saya yang namanya ordernya akan meningkat meningkat pesat, dan akses ke e-commerce pun juga akan meningkat pesat. Makanya itu kelihatan banget tingginya. Ini kayaknya hari Jumat nih, hari Jumatnya. Ini hari Sabtu, ini hari Minggu, naik lagi hari Senin. Ya. Karena cyber biasanya berkaitan dengan hardware IT atau apapun itu, ya trafficnya naik lagi di sini. Dan keputusan misalnya untuk kasih misalnya provision kapasitas untuk yang masuk itu sekian. Jadi di hari-hari biasa di bulan November ini yang tidak akan digunakan, ya, 76%, dan yang terpakai itu cuma 24% gitu. Penggunaannya secara kalau kita mau rata-ratakan secara ini ya dalam satu bulan tersebut. Kalau kita tidak lakukan scaling ya, misalnya kita cuma handle di peak traffic di hari biasa ya, begitu masuk di cyber Black Friday maupun Cyber Monday ini ya kan ya kemungkinan para orang yang mau belanja di Amazon ya mau beralih aja karena website-nya tidak bisa diakses kan karena terlalu banyak yang mengakses kelebihan kapasitas sehingga tadi ini tidak bisa diakses. Oke, jadi itu juga pelajaran tentang pentingnya melakukan scaling ya, atau scaling, terutama auto scaling. Jadi scaling mungkin cukup mudah dilakukan, tapi melakukan secara otomatis yang perlu konfigurasi lebih dan perlu yang memang harusnya berada di cloud. Nah, kemudahannya kita untuk membuat satu resource tertentu dengan mudah dan menghapusnya juga dengan mudah. Jadi nanti sebelum kita membuat satu auto scaling, kita menentukan dulu auto scaling grupnya. Jadi auto scaling group ini kan juga akan dikombinasikan dengan elastic load balancing. Oke, tentunya ada beberapa istilah di sini. Ada yang disebut sebagai minimum capacity, kemudian desired capacity yang harus disetting, dan terakhir yang maximum size. Ini satu grouping atau pengelompokan secara logik. Ya. Kita tentukan bahwa desired capacity sebenarnya ya kapasitas yang diperlukan. Ya. Biasanya ini kapasitas awal, ya. Kapasitas yang diperlukan untuk dia mulai bekerja secara normal. Tapi kalau misalnya kita bisa lakukan proses pengurangan kapasitas, itu juga kita batasi bahwa minimal pengurangan kapasitas yang dilakukan ada di minimum size ya, di sini. Misalnya minimal 1 itu harus ada, tidak boleh dikurangi lagi. Meskipun kalau tidak ada ini kan berarti tidak jalan sama sekali sistemnya ya. Kemudian kita juga bisa tentukan bahwa maksimal kapasitas yang diperlukan kalau dia misalnya menambah kapasitas, maksimal kapasitasnya adalah 4 kapasitas. 4 instansi misalnya. Ya. Jadi itu adalah maksimalnya di sana, ditaruh limitnya. Kalau memang masih lebih ya harus dilakukan pengulangan lagi dari sisi pengesetan di maksimum size-nya misalnya. Tapi dia tidak akan melebihi dari maksimum size meskipun misalnya tetap masuk trigger untuk penggunaan kapasitasnya masih mungkin di atas yang diharapkan gitu ya, di atas yang kita anggap secara optimal. Jadi dikonfigurasikan dengan elastic load balancer. Nanti auto scaling group akan terregistrasi ke load balancer.
Kemudian pada saat misalnya dia ada proses scale out, ya, jadi base configuration-nya akan otomatis terdaftar ke load balancer. Kalau pada saat ada proses scale out, penambahan instance, load balancer-nya bisa mendaftarkannya secara otomatis. Ya. Bisa mendaftarkan secara otomatis. Kemudian kalau misalnya ada proses scale in dilakukan auto scaling-nya atau penghapusan instance, ya, si load balancer-nya juga bisa lakukan dari register dari tadi ya. Jadi dia tidak akan mencari instan yang sudah tidak ada. Ini beberapa langkah untuk melakukan auto scaling dan bagaimana auto scaling-nya bekerja. Jadi sebelum kita membuat ini ya, kita buat dulu apa yang disebut sebagai launch configuration. Ya. Jadi ini yang menjadi dasar nanti untuk auto scaling pada saat dia membuat instance baru. Ya. Dari sana sudah ada konfigurasi ya, konfigurasi yang diinginkan dari AMI-nya yang mana, jenis instant type-nya yang mana, kemudian apakah ada IAM role-nya atau tidak, ya, terkait dengan security group sama IBS volume-nya. Ya. Itu ada di konfigurasi, sudah dikonfigurasi, ya. Sudah ada settingnya bahwa kalau auto scaling mau bikin instance baru, settingnya seperti ini nih, AMI-nya ini, instant type-nya ini, role-nya ini, security group-nya ini, IBS volume-nya seperti ini. Sudah diatur supaya ya sama, ya kita bisa buat instan yang seragam dan bisa melakukan fungsi juga yang sama, gitu. Terutama kalau kita bicara dengan load balancer ya. Kemudian setelah itu kita buat auto scaling group. Auto scaling group kita akan letakkan di subnet di dalam satu VPC. Kemudian kita bisa konfigurasikan gitu dengan load balancer. Ya, penggunaannya memang untuk membagi workload. Kemudian kapannya adalah kita bicara tentang scaling option-nya. Kapan mau dilakukan scaling? Apakah kita akan memaintain jumlah tertentu gitu? Kalau kita maintain jumlah tertentu berarti berdasarkan health check aja. Kalau misalnya kita punya 3 di awal, kemudian load balancer-nya menemukan bahwa ada satu instansi yang sedang kurang sehat, yang mungkin sedang ada proses yang lama dijalankan, dan tidak bisa merespon, auto scaling-nya bisa kick in di sana, bisa tertrigger dan oh ini kurang dari 6 jumlah yang saya inginkan gitu. Saya inginkan 3, sekarang tinggal 2 gitu. Itu bisa dia bisa bikin lagi instance baru berdasarkan launch configuration. Manual scaling, kemudian schedule scaling berdasarkan waktu, ya. Kemudian dynamic scaling berdasarkan polisi tertentu ya. Biasanya ada yang disebut sebagai target tracking. Jadi kita mau menjaga misalnya utilisasi CPU itu berada di range tertentu misalnya. Ya. Misalnya dia ada kisaran 50% saja. Nah, itu nanti yang kita lakukan di lab 6. Jadi target tracking tertentu dan dia akan menjaga supaya kapasitas CPU utilisasi itu ada di range di sana sekitar 50%. Tidak kurang, kalau kurang dari 50% mungkin saya mungkin butuh menghilangkan instance. Kalau lebih berarti saya perlu menambah kapasitas atau perlu menambah instance. Terus ada terkait dengan predictive scaling. Predictive scaling yang sudah kita bicarakan di awal, memanfaatkan dia belajar dari data historis, bisa disebut sebagai aplikasi machine learning ya. Di sini sebenarnya bagaimana kita bisa prediksi penggunaannya. Kemudian dia bisa melakukan revisi gitu setelah beberapa waktu lagi. Jadi 3 komponen ini masing-masing CloudWatch, EC2 Auto Scaling dan Amazon CloudWatch ya. Ini sebenarnya konfigurasi yang akan dibuat di lab. Ya. Cuma saat Anda membuat di lab, Anda cuma perlu bikin load balancer-nya, ya, milih elastic load balancing, serta mengkonfigurasi auto scaling. Sedangkan CloudWatch-nya nanti akan terkonfigurasi otomatis pada saat Anda konfigurasi auto scaling. Ini adalah triggernya. Jadi kalau average CPU utilization itu lebih dari 60% selama 5 menit. Nggak salah di lab itu cuma 3 menit sih, cuma 3 menit saja. Jadi CloudWatch akan menerima data dari
instansi yang berjalan sekarang, ya, begitu dia rata-rata CPU utilisasi dari kedua instansi ini lebih dari 60%, gitu, selama 5 menit, ya, jadi konstan di atas 5 menit, dia akan tambahkan lagi, dia akan tambahkan satu instansi baru. Kemudian akan melihat lagi apakah dengan tambahan instansi baru ini, ya, dengan tambahan instansi baru ini, apakah CPU utilization-nya itu turun atau tidak. Kalau masih belum turun, ya dia akan tambahkan lagi sampai mencapai target yang diinginkan atau sampai mencapai maksimum size yang didefinisikan di auto scaling group di awal, ya. Itu yang dilakukan di sana. Jadi 3 komponen ini akan istilahnya saling bekerja sama, berkolaborasi untuk melakukan proses scaling ini, beserta juga dengan proses load balancer-nya, ya, load balancing-nya. Jadi auto scaling selain untuk isi ke instan, sebenarnya bisa diterapkan juga nanti, ya, di beberapa komputasi yang lain dan bahkan di storage, ya, dan di database, di database di DynamoDB maupun Aurora Replicas. Bagaimana kita bisa melakukan scaling. Jadi tidak hanya terkait dengan komputasi sebenarnya. Nah, yang paling kita bisa lihat dan kita bisa demonstrasikan itu yang paling mudah itu di komputasi, di situ instance. Jadi itu kita bicara tentang auto scaling. Jadi di lab 6, ya, ini adalah awalnya, ya. Jadi ada satu web server menggunakan database yang ada di sini. Dengan ada secondary database-nya. Setelah kita bikinkan, jadi Anda akan bikin AMI, kemudian yang dari instan, ya, dari web server tadi. Kita akan bikin image-nya dari web server ini. Kemudian kita buat load balancer, application load balancer. Kemudian kita buat launch configuration dan auto scaling group. Ya. Nantinya kita akan scale new instance di dalam private subnet tadi. Dari load balancer-nya ditaruh di public subnet-nya, akan terima traffic dan akan membagikan traffic tersebut ke dalam instance yang berada di private subnet ini. Ya. Subnet yang kemudian akan melakukan proses, melakukan komputasi menggunakan database yang ada di sini, yang ada di primary, ya, terutama. Kalau dirasakan CPU utilization yang terlalu tinggi, ya bisa menambah, entah nambah di sini atau nambah di sini. Sebenarnya bisa diatur juga konfigurasinya, apakah menambah di salah satu subnet atau bisa random dari kedua subnet yang dipilih. Jadi ini yang akhirnya, ya, pada akhirnya akan buat seperti ini dan menghapus yang di sini. Jadi ini tidak diperlukan lagi web servernya, tapi akan dihandle oleh load balancer dan load balancer yang akan membagikannya ke komputasinya di sini. Itu yang kita akan lihat dari lab-nya, ya. Lab-nya jadi tidak terlalu susah. Itu jangka waktunya juga sudah cukup panjang, ya, sekitar 4 jam. Mungkin 30 menit juga sudah bisa selesai. Terakhir, knowledge check untuk modul 10. Ya. Di service apa yang kita ingin gunakan, ya. Kalau kita mau mengirim alerts atau notifikasi, alerts, ya. Alerts itu warning atau pemberitahuan berdasarkan alarm di Amazon CloudWatch. CloudTrail itu bukan, ya. Jadi kita bicara dari yang pertama, CloudTrail. CloudTrail itu untuk melihat, ya, untuk melihat siapa melakukan apa di resource-nya AWS. Kemudian Trusted Advisor, kita sudah belajar yang tadi. Trusted Advisor, ya, kasih rekomendasi kan dari penggunaan infrastruktur kita atau resource di AWS. Route 53 ini kan service untuk DNS, ya. Dan opsinya tinggal simple notification service. So the answer is AWS SNS. Ya. Jadi tadi kita juga sudah sempat lihat bahwa SNS bisa dikolaborasikan dengan CloudWatch Alarms. Oke, jadi sekian untuk materi hari ini. Jadi kita sudah selesai untuk materi modul, ya, modul 1 sampai 10. Kita masih ada, nanti saya coba konfirmasi ulang, apakah hari Senin akan ada sesi live lagi atau self-paced. Jadi kalau mudah-mudahan kalau masih ada, kita akan ketemu lagi hari Senin untuk latihan beberapa soal, baik untuk final exam maupun kalau ada yang berminat yang mengambil sertifikasi
di Cloud Practitioner. Oke, jadi sekian dulu. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.